Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Sigentong 2, Bapak Fauzi Amin Nasir MPD. Yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SD Negeri Sigentong 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan hari ini, Senin 6 Februari 2023, kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Sigentong 2 sebagai aksi nyata kami dari program pendidikan guru penggerak. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Semoga kita selalu diberi syafaatnya oleh beliau. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara ketiga inti, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah kepada Bapak Fauzi Amin Nasir MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Echonya Pak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Mabadu yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sigentong 2 beserta PTT di Sigentong 2, serta Ibu Lisdiana Kurniasi SPD dan Ibu Kurnia Dwi SPD, yang hari ini adalah waktunya diseminasi terkait budaya positif. Tidak hanya tugas selaku calon guru penggerak, sekaligus mendiseminasikan terkait dengan hasil sosialisasi dan implementasi dari rangkaian modul belajar di program guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat,
diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir dalam rangka bagian dari peningkatan kompetensi dan pembiasaan melalui nanti ada paparan dari salah satu ada dari teman-teman kita, bukan salah satu, berdua dengan Ibu Kurni dan Polis terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan tidak hanya kumpul, tetapi panjenengan bisa memahami, nanti bisa sharing, diskusi, boleh bertanya, mumpung levelnya tataran sekolah, ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Barangkali ada yang belum tahu menjadi tahu, yang belum mengerti menjadi mengerti, yang belum paham menjadi paham. Dari rangkaian program pendidikan guru penggerak ada 10 modul terbagi menjadi 3 paket modul. Satu paket modul 1 ada 4 modul, yaitu yang pertama terkait dengan filosofis pendidikan guru penggerak oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi sekolah, visi guru penggerak. Kemudian yang keempat ini adalah budaya positif. Dari rangkaian modul 1 itu paketnya, Bulis dan Bu Kurni mau menyajikan, memaparkan budaya positif yang kemarin teorinya sudah dipelajari, kemudian diimplementasikan dalam tataran kecil, yaitu di kelasnya masing-masing, sekaligus ini diseminasi, ya, diseminasi praktek baik yang akan disampaikan semua jajaran warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, dan staf. Kemudian nanti di tanggal 8 Februari sudah mulai tulis dengan buku ini paket modul 2, 21, 2.2, 2.3 sampai puasa kalau nggak salah. Tetapi nanti setelah itu Lebaran rehat, kemudian nanti dilanjutkan lagi setelah pasca Lebaran modul 3, hanya 3 modul. Kalau lihat rundown dari jadwalnya, insya Allah Juli selesai. Jadi dimulai kemarin bulan September ya, kalau nggak salah. September, Oktober, November, Desember. Tetapi ada jeda sebulan, Januari libur, Februari, sehingga praktis kurang lebih 7 bulan. Nah, harapannya ini menjadi pengembangan diri yang gratis. Kalau Bapak Ibu mengembangkan diri sekarang di kementerian itu jarang sekali mengundang bintek pelatihan. Kenapa? Anggarannya besar Bapak Ibu, tapi manfaatnya sebenarnya sama. Makanya lebih banyak sekarang sistemnya daring dalam jaringan online, webinar, atau dalam skala kecil menggunakan Google Meet. Baik implementasi kurikulum merdeka, kebijakan manajemen sekolah lainnya sekarang menggunakannya daring. Kenapa? Kalau lewatnya luring itu anggarannya besar, belum hotelnya, belum penginapannya, makannya, transport, dan lain-lain. Sekarang kementerian itu sedang menghemat, apalagi di 2024 ada gawe besar, sehingga anggaran-anggaran yang biasanya untuk kegiatan pengembangan diri guru di Kementerian Pendidikan 2023 mulai direvisi, dipangkas lebih efektivitas untuk yang kemaslahatan lain. Sehingga arena ini Bapak Ibu anggap saja seperti sedang bintek, bimbingan teknis ataupun workshop lah. Kalau bintek ada LK-nya, bedanya workshop, seminar, bintek. Kalau yang lebih ringan itu hanya seminar, hanya mendengarkan, ngantuk, selesai. Tapi yang berat itu kalau bintek ada LK-nya, lembar kerja, ada yang dikumpulkan syarat mendapatkan sertifikat, itu bedanya. Kalau workshop bisa ada nanti pengimbasan, walaupun nanti juga LK-nya ada, tapi tergantung workshopnya. Kalau workshopnya tataran hanya sosialisasi seperti ini, maka hanya mendengarkan, nanti sharing, diskusi, tanya jawab. Itu saja. Mudah-mudahan sebenarnya bukan hanya menggugurkan tugas, tapi lebih luasnya harapannya Bapak Ibu tahu selama ini Bulis dengan Bu Kurni sedang melakukan apa sih di program guru penggerak. Ada ilmu baru nggak sih yang saya tidak tahu?
kemudian nanti datang juga ada pendampingnya, pengajar praktek ke sini, itu apa sih, seperti itu. Nah, dari sini nanti beliau akan bercerita khusus, sehingga untuk pertemuan hari ini terpaksa kan tidak setiap hari, maka siswa diberi tugas belajar di rumah. Tujuannya biar fokus dalam kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu, tanya Pak Darto biar jelas bedanya dengan yang selama ini apa, ya kan? Budaya positif yang dimaksud itu apa? Tanyakan, mumpung arenanya adalah sekolahan. Ini juga kalau buat Pak Darwinto, nanti ke depan semisal lulus, kalau amin, ya nanti ada rangkaian seperti ini juga. Bagi Bapak Ibu lain yang bisa masuk Dapodik, nanti bisa mendaftar, silakan ikut pengembangan diri guru. Jangan lihat nantinya mau dapat apa sih. Terlalu pragmatis kalau guru menilai sesuatu itu dari panpoli apa, ya gitu. Semuanya diukur dengan material. Apa? Contoh material, duit, oli duit bira, buat oli trofi, piala, dapat sertifikat, kan? Terus pandai apa? Nah itu. Nah yang seperti itu, tolong Bapak Ibu mulai dirubah mindsetnya, paradigma berpikirnya. Karena belajar itu sekali lagi sepanjang hayat. Guru profesional adalah guru yang terus dan mau belajar, tidak berhenti. Kalau jenengan merasa cukup, itu salah. Karena sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, ada di modul 1.1, guru menyesuaikan dengan iklim perubahan, ya kurikulumnya, model pembelajarannya. Dulu tidak ada istilah daring, tapi dengan pandemi kita diberikan hikmah apa? Semuanya belajar tidak terbatas sekat oleh ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun, semuanya bisa belajar, baik di rumah, di sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat bisa belajar, bisa daring, bisa luring atau blended, campuran antara daring dan luring. Itu saja Bapak Ibu, tidak perlu panjang lebar karena waktu sepenuhnya nanti ada di penyaji secara bergantian. Mudah-mudahan panjenengan semua dapat bisa mengikuti. Saya pribadi juga akan mengikuti sampai dengan selesai. Manfaatkan nanti di sesi tanya jawab apabila ada hal yang ingin diketahui lebih jelas. Terima kasih. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan saya pribadi. Dan mari kita bersama-sama belajar. Ya, jadi kami di sini bukan mau mengajari, tapi sama-sama belajar. Karena juga kami masih dalam tahap belajar untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Dan juga semoga bisa memotivasi Bapak Ibu untuk bisa ikut di angkatan 10 masih ada Pak? Masih ada, barangkali bisa mencoba karena di angkatan 9 sudah tutup dan alhamdulillah Pak Darwinto sudah masuk. Semoga lulus ya Pak, bisa mengikuti jejak petualang Pak. Oke, acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi yang akan disampaikan pertama oleh Ibu Lisdiana Kurniasih. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sekitar 02 Bapak Fauzi Aminansir MPD, dan yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Sekitar 02 yang hebat. Perkenankanlah kami, saya Lisdiana Kurniasih sebagai narasumber 1 dan rekan saya Kurniadi Aryani sebagai rekan narasumber 2. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru semua yang berpartisipasi dan turut serta dalam kegiatan siang hari ini, diseminasi budaya positif di SD Negeri Sekitar 02 dalam rangka aksi nyata modul 1.4 terkait program pemerintah yang kami ikuti, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Terus terang saja saya sendiri mengikuti PGP ini ada poin plus dan negatifnya. Kalau positifnya sendiri yang saya rasakan, ini salah satu bentuk pengembangan diri, baik kecakapan,
keterampilan dan utamanya adalah ilmu yang tidak saya dapatkan secara lebih mendalam. Jadi melalui PGP ini ada pengubahan paradigma belajar yang kita harus selaraskan dengan filosofi pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya Ingaso Suntulodo Ingmatyo Mangunkaso, bahwa pendidik itu di depan sebagai suri toladan atau contoh, di tengah untuk sebagai motivator, kemudian di belakang sebagai pendorong. Tentunya hal itu juga diperkuat bahwa pendidik itu sebagai pamong, yang artinya menuntun, mengarahkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Jadi pada dasarnya peserta didik itu punya kemampuan lahiriah yang perlu kita kemas lebih baik, seperti itu Bapak. Nuwun sewu, bukan kami maksud menggurui, tetapi pada kesempatan kali ini kita belajar bersama, berbagi ilmu, saling sharing ya, santai mawon. Kita lanjutkan materi yang akan kami sampaikan terkait paparan materi. Ada 7 poin, diantaranya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya untuk memaparkan budaya positif yang sudah saya aktualisasikan di kelas 5, di mana ada kesepakatan kelas yang menjadikan keyakinan kelas dalam kelas 5 kami. Itu ada 3 program, diantaranya ada Jumat Amal, yang kedua Jumat Bersih, dan ketiga Sabtu Potensi. Tentunya penerapan dan aktualisasi dari budaya positif di kelas 5 ada tantangan dan hambatannya. Tetapi alhamdulillah baik saya ataupun siswa dapat menanggulangi hal tersebut, meminimalisir dari hambatan tersebut. Saya paparkan untuk budaya positif yang pertama, yaitu Jumat Amal, di mana hal ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu, di mana siswa itu menyisihkan uang pribadinya untuk sebagai infak yang nantinya akan dikumpulkan dan disetorkan. Hal ini salah satu bentuk budaya positif di kelas 5 sebagai Jumat Amal. Kemudian program yang kedua yaitu Jumat Bersih. Untuk dokumentasinya ini langsung hasil akhirnya, yaitu tampilan kelas yang sudah bersih dan rapi, dan utamanya adalah nyaman. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan kebersihan, tidak hanya guru sebagai instruktur, tetapi kita juga turun langsung sebagai role model. Kita juga turut andil bersama-sama dengan siswa ikut membersihkan. Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh siswa dengan membagi tugas. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan kaca, ada yang mengambil sampah di luar, kemudian ada yang menyirami tanaman. Jadi semuanya berperan serta. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan 1 kali dalam 2 minggu, setiap Jumat. Kemudian program yang ketiga ini sudah mulai saya laksanakan baru 1 kali di bulan Januari akhir kemarin. Kegiatan dilaksanakan 1 kali dalam sebulan, itu di akhir bulan. Kemudian kegiatan Sabtu Potensi kami sepakati dengan kegiatan sarapan bersama sebagai energi siswa sebelum melakukan kegiatan ini. Sabtu Potensi yang sudah dilaksanakan ini terintegrasi dengan muatan pelajaran bahasa Jawa yang kebetulan adalah materinya tembang macapat gabung. Saya ajarkan. Biasanya persiapan ini 1 minggu sebelum pelaksanaan. Bisa kita saksikan ya. Aduh, saya barangkali suaranya saya fals gak bagus. Kita saksikan bersama-sama, mohon maklumnya. Tembang macapat gabung. Love.
Demikian tadi latihan sebelum pelaksanaan Sabtu Potensi. Jadi apapun kemampuan kita yang dimiliki, kita bisa kembangkan kepada peserta didik bahwasanya siswa mempunyai kecakapan secara lahiriah yang perlu kita kembangkan sebagai seorang pendidik. Kemudian setelah kita latih, 1 minggu setelahnya kita adakan penilaian dengan kriteria tertentu. Berikut dokumentasinya. Jadi siswa ini belajar untuk melatih dirinya baik secara keberanian, percaya diri, ataupun potensi dalam hal seni suara. Tentu saja dalam pelaksanaan ini ada hambatan. Siswa menyatakan, "Bu, saya malu, Bu, saya grogi." Saya minimalisirkan bahwa yang namanya siswa itu harus belajar untuk menunjukkan kemampuannya, percaya diri dan berani yang nantinya akan dikemas dalam suatu lomba akademik dan non-akademik. Hal ini salah satu bentuk pengembangan diri yang nantinya bisa diarahkan terhadap lomba tersebut. Kita masuk materi, yaitu perubahan paradigma belajar. Pada kesempatan ini saya minta Bapak Ibu semua bermain peran dengan saya, ya, bermain secara santai. Yang pertama instruksinya, Bapak Ibu semua membayangkan bahwa ada sesuatu yang berharga di kepalan tangan. Tentu saja ketika ada sesuatu hal yang berharga di kepalan tangan, boleh tangannya diangkat, oke. Boleh tangan kanan ataupun tangan kiri. Nah, tangan yang dipegang, yang ini di kepal, dianggapnya mempunyai sesuatu hal yang berharga. Tentu ketika hal berharga ini kita akan pegang secara erat. Kemudian instruksi selanjutnya saya minta rekan yang di sampingnya berperan sebagai rekan B. Saling membagi tugas, monggo. Yang mengepalkan tangan siapa? Yang sebagai rekan B siapa? Ada salah satu yang menggenggam kepalan tangannya, ada salah satu yang akan berusaha. Sudah berpasangan, G? Oh, Purina mau bersama dengan saya? Ya, boleh, oke. Oke, yang menjadi rekan B silakan. Silakan rekan B membujuk, kemudian silakan rekan B membujuk temannya untuk menghardik, mengintimidasi, memarahi boleh, menggoda juga boleh, menggelitik juga boleh. Silakan Pak Muni, misalnya Pak Muni sebagai yang A, mengepal tangannya Pak Sadi yang membuka, mencoba membuka, boleh tidak? Pak Darminto yang mana? Yang mengepal apa yang bukan sebagai B? Pak Darto silakan membujuk Pak Darminto untuk membuka, atau menggoda, mengintimidasikan juga boleh. Bu Eli, yang rekan A siapa? Yang mengepalkan tangan. Nah, Bu Eli yang menggoda, yang menggelitik atau minjem uang juga boleh. Oke, sudah. Boleh paham. Oke. Jangan. Salah satu ada yang membuka. Sudah Bapak Ibu? Adakah yang membuka tangannya? Ada yang masih menutup? Oke, nanti akan muncul pertanyaan berikutnya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya dari bermain peran tadi kita bermain, apakah Anda membuka kepalan tangan temannya? Ada yang terbuka tangannya? Ada? Bu Lili? Terbuka tangannya? Selain Bu Lili ada lagi? Enggak ada. Yang lain mengepal? Oke.
Oh, saking kerasnya dibuka berarti godaannya terlalu besar Bu Lili. Oke. Saya terima jawabannya dari Bu Lili. Singkat. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah Anda menutup kepalang tangan Anda? Adakah yang masih menggenggam erat kepalang tangannya? Pak Darwinto. Oke, saya tanya Pak Darwinto. Mengapa alasan Pak Darwinto masih menggenggam erat kepalang tangannya? Lulu depek. Oh, lulu depek jalur. Berarti artinya terserah saya ya Pak. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga, dalam kegiatan yang tadi kita lakukan berbalik peran, sesungguhnya yang memegang kontrol adalah siapa? Rekan A yang mengepal tangannya ataukah temannya yang B yang berusaha untuk membuka? Yang A atau yang B? Yang A angkat tangan. Oke. Oh banyak. 1, 2, 3. Yang B? 1, 2, 3, 4. Oke. Nah ternyata dari kegiatan tadi muncul lagi pertanyaan. Kok pertanyaan banyak sekali ya? Ini pengembangannya. Bisakah kita mengontrol orang lain atau seseorang? Pertanyaan dari kenapa tadi saya bertanya, apakah rekan A atau rekan B yang berkuasa untuk membuka kepalang tangannya? Sesungguhnya jawabannya kita sendiri yang mengontrol keadaan tersebut atas kepalang tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutupnya? Jadi ini atas kontrol diri, memperbolehkan, mengizinkan ataupun tidak. Ya, jawabannya seperti itu. Terima kasih atas peran dasar tadi. Ini sebagai peran. Nanti bagaimana Bu Lili? Bu Lili sangat baik hatinya dibuka ya. Yang itu adalah kegiatan sebagai kontrol diri kita. Apakah bolehkah mengizinkan ataupun tidak? Selanjutnya dari kegiatan tadi ada salah satu ahli yaitu Stephen R. Covey. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon terkait teori belajar yaitu teori belajar behavioristik kepada pendekatan teori kontrol yang tadi Bapak Ibu lakukan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita atas kontrol diri kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, harus mengubah paradigma kita tentang cara pandang kita. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Ini adalah tabel terkait perbandingan stimulus respon dengan teori kontrol. Pada dasarnya, teori kontrol ini bersifat berbeda dengan stimulus respon, di mana setiap orang itu mempunyai gambaran berbeda atas dirinya terhadap perilakunya. Tentu saja segala kuasa penuh ada di dirinya, bukan orang lain. Ini yang namanya motivasi internal. Nanti kita akan masuk di sana. Nah, keterhubungannya antara teori stimulus respon bahwa guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru, mengikuti instruksi dari guru. Perilaku buruk siswa dipandang sebagai suatu pelanggaran, hal yang negatif. Berbeda lagi dengan teori kontrol menyebutkan kebutuhan semua orang tidaklah sama ataupun berbeda. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami pandangan muridnya. Perilaku murid ini tentu memiliki tujuan yang kita perlu tahu alasan dan latar belakangnya kenapa melakukan hal tersebut. Ini menurut teori kontrol seperti itu. Kemudian dari teori kontrol ini muncul yang namanya disiplin. Disiplin ini saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah paham betul arti dari disiplin. Betul nggak mboten? Disiplin apa pada Rinto? Oh lalen. Nuruti. Pamuni pripun pamuni disiplin? Oke, menaati semua peraturan yang ada. Artinya tertib nggih, Pak. Nah,
Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau bersifat negatif. Sesungguhnya disiplin itu adalah positif. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman atau punishment. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang bahkan jika perlu tidak dilakukan. Selaras dengan Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, di mana pendidikan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya disiplin dari dalam dirinya kita. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat tertanam dalam hati. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dalam hati. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang apa yang mereka inginkan. Tentu saya yakin bahwa murid mempunyai harapan terhadap dirinya di kemudian hari. Nah, ini perlu kita arahkan dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai tersebut berupa nilai kebajikan sebagai tujuan kuliah yang kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Monten berapa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila poinnya? Ada 6G. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini terselipkan dalam kurikulum Merdeka yang sudah diaktualisasikan pada kelas 1 dan 4G. Tujuan kuliah di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita tanamkan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang bersifat universal atau umum. Nilai kebajikan adalah sifat yang positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentunya murid memiliki kebaikan yang perlu kita perkuat lagi. Dari hal itu, supaya kita menanamkan motivasi agar disiplin itu muncul dengan nilai kebajikan, kita perlu mengembangkan motivasi dalam diri siswa. Kita perlu ketahui bahwa motivasi perilaku siswa itu terdapat motivasi eksternal dan motivasi internal. Seperti apa sih motivasi eksternal? Tentunya eksternal berasal dari luar. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya siswa, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ada ketakutan dalam diri siswa jika dia tidak melakukannya. Dia takut akan mendapatkan hukuman. Ini terjadi karena motivasi eksternal dari luarannya, bukan dalam dirinya siswa. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dia berharap ada imbalan setelah melakukan kegiatan tersebut. Menurut Bapak Ibu, kalau hal ini motivasi eksternal atau internal? Ada iming-imingnya, ada imbalannya. Iming-iming langsung tahu. Oke, ini motivasi eksternal, betul sekali. Nah, kemudian motivasi internal seperti apa? Contohnya, untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai harapan mereka. Dia menghargai dirinya sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini sebagai bentuk kepatuhan akan dirinya terkait disiplin positif. Ada hukuman dan penghargaan dalam pembelajaran, tentunya bisa dihubungkan dengan tadi. Disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda dan memberikan efek yang sangat berbeda pula dalam pembentukan karakter diri murid. Hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid, karena hukuman ini bersifat satu arah, tidak ada kesepakatan, sehingga biasanya akan muncul yang namanya pelanggaran dari diri siswa. Sedangkan disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku serta mengajarkan murid tentang kontrol diri
dan kepercayaan dan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Jadi dalam disiplin positif ini terdapat kesepakatan bersama, ada keyakinannya. Dari hukuman dan penghargaan ini, menurut Ki Hajar Dewantara dan menurut dari pelatihan kami, salah satu solusi yang bisa kita lakukan dalam kegiatan tadi hukuman dan penghargaan, solusi terbaik yaitu berupa restitusi, merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk pemecahan masalah mereka. Nanti restitusi ini akan dibahas secara lanjut dan mendalam oleh rekan saya nanti. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Kenapa kok penghargaan bisa menghukum? Menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, mengiming-iming hadiah, ada imbalannya kepada anak-anak, akan menjadikan sugesti bagi mereka dengan perilaku yang bertanggung jawab pada seseorang dengan belajar sesuatu, artinya mereka tidak tulus atas kontrol diri. Agar mereka melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Artinya tanpa iming-iming mereka tidak bisa melakukannya. Itu persepsi dari mereka sendiri. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Selanjutnya dari Alfikon ini mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Justru dari imbalan ini akan menghancurkan potensi diri siswa. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendirilah yang menjadi penghargaan sesungguhnya. Jadi esensi dari pembelajaran mereka sebagai penghargaan dari dirinya. Selanjutnya terkait kebutuhan dasar peserta didik ada 5 poin. Di antaranya ada bertahan hidup, terkait kebutuhan psikologis, biologis, dan fisiologis. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima untuk siswa kita sendiri. Kasih sayang dan rasa diterima ini kebutuhan yang masih sangat tinggi. Kebebasan, mereka memiliki kontrol atas dirinya untuk memilih. Selanjutnya kesenangan dan penguasaan. Dari kebutuhan dasar ini kita akan mengkombinasikan antara situasi dengan jawabannya. Ada 5 pertanyaan yang ditampilkan di slide. Kita coba bersama-sama belajar ya Bapak Ibu. Kondisinya seperti ini. Dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Tentu kondisi ini siswa akan lapar. Menurut Bapak Ibu, dari situasi tersebut yang mana kebutuhan dasar siswa? Apakah bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan? Yang mana Bapak Ibu? Bertahan hidup, rasa sayang dan diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Oke, urusan makan dengan kehidupan kita ya, betul sekali. Bertahan hidup. Selanjutnya situasi yang kedua, dia merasa senang, temannya jadi perhatikan dia. Yang mana? Merasa untuk perhatian. Oke, kasih sayang dan rasa diterima, betul sekali. Situasi yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan saya, ya. Dia menjadi penurut dengan saya. Pada semangat sekali, penguasaan kita catat lagi pada Selanjutnya, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama itu terus. Nah, menurut Bapak Ibu yang mana ya? Saya sudah ada. Oke, Bu Lili mantap. Selanjutnya situasi yang kelima, dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan
menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Oke, penguasaan hebat sekali. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru semua. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya, tentu yang namanya siswa ataupun murid memiliki kebutuhan dasar yang perlu kita penuhi sebagai kita pendidik dalam rangka yang namanya siswa itu mempunyai angan-angan atau harapan terhadap dunianya, yaitu dunia yang berkualitas. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya orang dewasa dengan anak-anak punya persepsi gambaran dunianya berbeda. Kita sebagai seorang pendidik tentunya bisa kita lakukan dengan memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Guru juga dapat membangun interaksi secara instan yang memberdayakan dan memerdekakan murid. Tentunya dari hal kondisi tersebut akan muncul murid sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kurnia Dwi Aryani. Izin melanjutkan Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan menyampaikan tentang posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dalam posisi kontrol restitusi, Dayan Gosen mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas selama kita mengajar. Dalam risetnya, beliau juga menanyakan apakah telah efektif, apakah berpusat pada murid, atau memerdekakan dan memandirikan murid. Kira-kira selama ini, selama kita mendidik murid kita, apakah Bapak Ibu sudah efektif dalam memberikan pendidikan? Sudahkah berpusat pada murid? Sudahkah memerdekakan mereka? Dan sudahkah memandirikan mereka? Sudah belum Bapak Ibu? Atau mungkin ada bagian di situ yang sudah ada? Tentunya ada. Sudah? Sudah belum? Sudah ya, alhamdulillah ya. Sudah efektif, sudah berpusat, sudah memerdekakan murid dan sudah memandirikan murid. Sekarang nanti dari pemaparan yang akan saya sampaikan, nah Bapak Ibu bisa flashback, bisa refleksikan apa yang telah dilaksanakan. Dalam posisi kontrol restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau mungkin kita mengenal yang bestie gitu. Ya, sering sekarang anak-anak bestie. Selanjutnya sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Sebelum kita membahas satu persatu tentang kelima posisi kontrol berikut ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan post-it. Bukan kita memposkan ke kantor pos ya, atau ke mana JR atau yang lainnya ya. Ini Bapak nanti menuliskan, Bapak Ibu menuliskan posisi kontrol Bapak Ibu selama ini ya pada kertas yang akan saya bagikan, kemudian menempelkan pada papan plomo yang sudah ditempelkan di dinding tersebut. Sekalian biar tidak terlalu lama duduk jalan-jalan. Ya. Ya sekalian jalan-jalan Bapak Ibu. Silakan dituliskan posisi kontrol selama ini.
3 itu atau berapa 2, kan tidak mungkin saya menjadi seorang penghukum. Kadang kita juga menjadi orang yang membuat masa bersalah, atau sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, atau mungkin sebagai manajer. Ya, jadi atau mungkin kalau kelima-limanya itu. Nah, silakan. Ya bisa, karena kan kita tidak stuck dalam satu posisi saja. Kita bisa tergantung situasi yang kita alami atau situasi yang kita bawa dari rumah biasanya. Kalau dari rumahnya sudah banyak masalah atau kemungkinan sampai sekolah membawa masalah. Yang sudah bisa ditempelkan ke papan tersebut yang sudah tersedia di dinding. Ya nama sendiri namanya Bapak. Kalau nama saya nanti gimana? Ya sesuai yang Bapak Ibu rasakan alami saat ini. Iya. Nah, yang diterapkan di kelas. Pak Janto mikirnya terlalu dalam. Iya, yang tepat ya, sesuai dengan hati nurani. Ya, itu be yourself, jadilah diri sendiri, Pak. Nah, setelah Bapak itu sudah disediakan tempat-tempat. Sudah semua? Nah, di sini ada Ibu Yuli Sunati, posisi kontrol sebagai teman dan manajer. Namanya manajer Kemudi Mudi, sudah menjadi manajer Kemudi sekarang. Posisi kontrolnya sebagai manajer, Pak Sudarto sebagai teman dan pemantau, Pak Sadi sebagai pemantau, Ibu Siti Khalifah sebagai teman, pemantau dan manajer, Ibu Rina Septiawati sebagai penghukum, teman, manajer, dan pemantau. Ya, hampir semuanya masuk ya Bu. Kemudian Ibu Lili Letia Islami sebagai pemantau, teman, dan manajer juga. Ibu Endang Purwanti sebagai penghukum dan pemantau. Ibu Eli Masito sebagai penghukum, teman, dan pemantau. Kemudian Pak Darminto sebagai manajer, penghukum, teman, dan pemantau, hampir sama dengan Ibu Rina. Nah, dari ternyata bukan hanya satu posisi kontrol yang kita pegang, kita bisa lebih dari posisi kontrol. Nah, sekarang saya minta pendapat atau curahan hati, curah pendapat, curahan hati Bapak Ibu. Kenapa memposisikan diri sebagai posisi kontrol yang ada di situ? Mungkin siapa yang mau mencoba? Ya, angkat tangan siapa? Ya, Bu Yuli, monggo Bu Yuli, silakan. Pak, ini biasanya terdengar ini. Untuk kelas 1 saya sendiri, saya memposisikan sebagai teman karena kelas 1 masa peralihan dari jenjang kelas sebelumnya. Jadi supaya siswa di dalam kelas ataupun kegiatan pembelajaran mereka merasa nyaman, senang, dan pada saat pembelajaran merasa tidak takut. Baik pada saat dia materinya belum paham, dia berani mengungkapkan pendapatnya, berdiskusi maupun yang lainnya. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Yuli. Ya, jadi sebagai teman karena mungkin yang materinya anak juga masih kecil, jadi kalau misalnya kita sebagai teman mungkin ngobrolnya bisa enak gitu ya. Itu hal positif dari posisi sebagai teman. Kemudian berarti dari kelas tingginya, kelas 4, 5, 6, ya Pak Mudi monggo. Terima kasih atas pemberian waktunya. Saya memposisikan diri sebagai manajer karena kelas 4, sebetulnya saya bukan kelas 4. Kebetulan saya memegang kelas 4 itu peralihan dari kelas rendah ke kelas tinggi. Jadi yang saya alami itu anak-anak
saya mencoba untuk disiplin dalam hal belajar, terutama sesuai jadwal yang ada. Kadang-kadang anak itu jarang atau mungkin sering tidak mengerjakan PR dengan alasan lupa dengan alasan tidak mengerti jadwal. Dan di situ saya mencoba membimbing, mengarahkan sesuai supaya tertib literasi, dalam arti jadwalnya juga sesuai dengan jadwal yang ada. Kalau pelajarannya juga ada PR bisa dikerjakan. Demikian dari saya, Ibu. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Munir. Jadi sebagai manajer dengan membimbing supaya tujuannya itu bisa terpenuhi. Oke, sekarang kita bahas satu persatu posisi sebagai penghukum. Dalam posisi sebagai penghukum, guru itu sering menghardik, menunjuk-nunjuk, ya dalam berbicara, kamu sukanya, ya, mungkin ada kalau mungkin kamu rasa bertahu, ya tanpa kita sadari, kita juga sering atau pernah melakukan hal tersebut. Saya sendiri juga pernah, yang manusiawi. Namanya membela diri, atau mungkin menyakiti berarti memberikan hukuman secara fisik atau verbal. Ya, anak mungkin disuruh jongkok atau disuruh lari, dia push up. Nah, tapi semoga hal tersebut tidak dilakukan lagi, ya, melakukan hukuman fisik atau secara verbal. Atau mungkin yang tanpa kita sadari itu menyindir. Ya, kita ngomongnya sih ke semua anak, tapi sebenarnya nyindir pada salah satu anak. Ya, biasanya seperti itu gitu ya, menyindir. Kemudian ada kita juga berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, di situ dari kata saya akan berarti guru akan memberikan hukuman kepada anak tersebut. Selanjutnya hasilnya, nah, dari proses penghukum tersebut, anak akan memberontak. Ya, mungkin melakukan hal tersebut kembali, atau juga akan memiliki rasa dendam. Nah, guru sukanya kayak gitu, awas nanti. Nah, mungkin seperti itu bahasanya. Atau juga menyalahkan orang lain. Misalnya dilakukan bersama-sama, kamu sih gara-gara kamu saya dihukum ini. Nah, akhirnya menyalahkan. Kenapa? Supaya dirinya itu tidak terhukum, atau mungkin dia dihukum bareng-bareng seperti itu. Ya, ini akhirnya murid juga berkata, mungkin dalam saya tidak peduli, biarlah. Kalau sudah terbiasa. Nah, dampaknya murid tersebut akan melakukan kesalahan secara berulang. Lagi-lagi anak itu melakukan kesalahan yang sama lagi dan menjadikan perilaku menjadi agresif. Di sini menjadikan murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas anak, karena anak keseringan dihukum. Selanjutnya pada posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi membuat merasa bersalah, guru biasanya berkata dengan bahasa yang lembut, dengan tujuan persuasif, membujuk anak. Dengan bahasa lembut tersebut, anak akan merasa bersalah akhirnya. Ya, guru berbuat pertama mungkin ceramah dulu, memberikan ceramah, selanjutnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada anak. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Nah, akhirnya kan anak merasa kadang rendah diri, merasa bersalah, menunduk. Hasilnya anak akan menyembunyikan dan menyangka serta berbohong. Kenapa berbohong? Supaya tidak dihukum. Nah, akhirnya berbohong anak tersebut. Murid berkata akhirnya maafkan saya Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi pada kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Ulangi lagi. Ya, akhirnya mengulanginya kembali, ya, hampir sama dengan yang tadi, menghukum. Nah, dampak dari kita membuat anak merasa bersalah, maka anak tersebut akan merasa rendah
solusi. Kita jangan, anak tersebut jangan terlalu dibebani untuk membuat merasa bersalah tersebut. Kemudian, nah yang ini sebagai teman, bestie. Ya, sebagai bestie, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi nanti guru akan, setiap anak membuat kesalahan, guru akan berusaha mencari alasan supaya anak tidak dihukum atau membela anak tersebut. Nah, guru berkata, lakukan demi bapak ibu. Ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Tenang saja, kan ada ibu. Tenang saja, kan ada bapak. Sudah. Selanjutnya, hasilnya anak tersebut akan merasa ketergantungan. Kenapa? Biarkan saja, nanti ada pak guru yang akan bantu. Nanti dibantu sama ibu guru. Seperti itu kalau yang sebagai teman, anak menjadi tidak mandiri, akan mengandalkan orang lain. Ya, setiap kali berbuat salah, nanti ada ibu guru yang bantu. Setiap kali ada salah, ada pak guru yang membantu. Jadi merasa ketergantungan. Murid pun berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah, itu kalau misalnya sudah berbuat salah, kemudian mungkin gurunya tidak membantu, akhirnya berkata seperti ini. Sehingga merayu gurunya supaya bisa membantu dalam masalah. Dampaknya tadi ketergantungan, anak menjadi tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan bapak ibu. Sebagai teman itu mempunyai dua sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya seperti yang sudah disebutkan tadi, anak sama anak bisa ngobrolnya bisa lebih enak, anak mungkin bisa curah pendapatnya juga lebih terbuka. Nah, sisi negatifnya yang ini, adanya ketergantungan sama bapak ibu guru. Ya. Dari hasil ini, murid menetapkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitasnya. Kenapa? Apa sebab guru? Selanjutnya, sebagai pemantau. Ya, pemantau berarti tugasnya apa? Mantau atau apa? Mengawasi, sebagai pengawas. Ya. Guru yang sebagai pemantau itu biasanya menghitung atau mengukur. Menghitung apa? Kalau menghitung uang enak. Nah, ini menghitung apa? Menghitung kesalahan anak. Anak sudah sekali berbuat salah, 2 kali, 3 kali. Nanti akhirnya begini, kamu kalau sudah 10 kali atau berapa kali kamu membuat kesalahan, ibu atau pak guru akan menghukum. Dia menghitung itu. Jangan pak. Dia menghukum kesalahan kamu itu sudah besar. Kesalahan, ya udah kamu kesalahannya masih kecil tidak apa-apa. Nanti kalau kesalahannya sudah besar, jangan tanya memberi hukuman juga. Nah, guru kadang berkata apa aturannya, diingatkan lagi tentang aturan konsekuensinya. Nah, setelah dihitung-hitung sudah berapa kali membuat kesalahan, akhirnya disebutkan konsekuensinya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah terjadi sekarang. Hasilnya ini, nah, menyelesaikan bila diawasi, maksudnya anak tersebut akan apa? Iya, ketika diawasi saja akan menaati peraturan tata tertib yang ada. Nanti ketika gurunya tidak ada, ya mulai lagi melanggar. Ya sama kan, ada pak guru misalnya di kelas sampai ketika sebentar guru itu sedang ada urusan di kantor atau mungkin sudah ada tamu, itu anak rame. Namun ketika gurunya datang, nah kan berarti mau mengawasi kayak diawasi. Biasanya, ada pak guru, ada bu guru, ayo jangan rame, mulai. Jadi tertibat itu ketika diawasi. Nah, akhirnya murid berkata, nah, saya akan dapat berapa bintang bapak ibu kalau melakukan hal tersebut. Jadi ada kayak timbal baliknya. Tadi yang disebutkan sama pemateri pertama ada apa? Ada reward, penghargaan, atau mungkin juga ada sanksi, hukuman. Reward sama hukuman itu apabila sebagai pemantau. Jadi kayak ada balas budinya lah, hitung-hitungan. Nah, selanjutnya dampaknya bagi murid, maka anak akan menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Apakah akan mendapatkan hadiah atau dihukum? Nah, kalau saya akan mendapatkan hadiah, berarti saya harus menaati aturannya ada. Nanti kalau saya mendapat hukuman, kalau saya tidak diawasi atau sedang
dia tidak menaati aturan. Nah, di sini murid meletakkan guru dan peraturan tersebut dalam dunia yang berkualitas. Karena yang berperan penting adalah guru dan peraturan. Yang terakhir sebagai manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan, ya. Kan anak melakukan sesuatu bukan serta-merta dia tiba-tiba melakukan, pasti ada alasan-alasannya. Maka sebagai manajer, guru memberikan pertanyaan terkait permasalahan yang dialami oleh murid. Guru berkata, apa yang kita yakini, nanti menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah diyakini, yang sudah disepakati bersama. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Ini kata-kata yang mungkin bisa kita gunakan. Ya, tadi tidak mesti kata-kata ini kita bisa membuat atau merangkai kata sendiri. Selanjutnya hasilnya, nah dari sini akan menguatkan watak atau karakter murid menjadi lebih maju, lebih baik lagi dengan posisi sebagai manajer. Murid pun berkata akhirnya, bagaimana caranya ya Pak Guru supaya masalah saya ini bisa diatasi? Bagaimana saya bisa memperbaikinya? Bagaimana supaya saya bisa lebih baik lagi? Di sini anak akan mencari solusi sendiri dan guru sebagai manajer hanya menuntun, membimbing supaya masalah tersebut dapat diatasi, menemukan jawaban sendiri. Nah, tadi dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, inilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah, tadi ya, manakah posisi kontrol yang tepat? Jadi dari kelima posisi kontrol tersebut, mana yang tepat Bapak Ibu? Ya, sebagai manajer. Nah, setelah kita memposisikan diri sebagai manajer, ya, sudah dilaksanakan dengan baik. Ya, tidak mesti kita juga sebagai manajer terus. Ya, sebagai teman kita juga bisa kepada anak. Kan kalau misalnya manajer terus nanti kayak apa ya? Kurang dia sepanjang, tidak ada kurang dekat. Nah, akhirnya bisa juga sebagai teman bisa kita masukkan ke situ. Bestie. Sekarang istilahnya bestie. Nah, coba dari pertanyaan-pertanyaan ini ada kalimat. Nah, posisi manakah kontrol ini? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berapa? Saya kecewa. Apa? Merasa bersalah. Kita lihat. Iya ya, membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum, tepat sekali, pinter. Ya. Kita belajar. Ayolah, lakukan demi bapak, demi ibu. Sebagai teman. Iya, bestie. Nah, selanjutnya, apakah kamu mendapatkan stiker? Kalau kamu mendapat stiker, berarti atau minta tulis stiker, berarti apa? Berarti mendapatkan hadiah. Berarti posisinya sebagai, berarti ada perhitungan, hitung-hitungan. Pemantau, iya. Nah, selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, karena di sini guru menuntun siswa dalam menyelesaikan masalah dan menemukan masalahnya sendiri. Bagus sekali manajer. Nah, terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Yang belum apa ini? Sudah semua. Kira-kira yang mana? Penghukum. Ya, semoga setelah kegiatan ini kita, ya, saya dan Bapak Ibu sekalian bisa memposisikan diri sebagai manajer. Ya, diniatkan dengan hati. Diniatkan hati dari mana? Dari rumah. Kenapa? Iya, soalnya ketika di rumah kita, yang ibu-ibu terutama ya, yang di rumah kita sudah seabur dengan pekerjaan, kemudian ada masalah di rumah sampai ke sekolah, anaknya rame, akhirnya mulai nanti apa masih sebagai penghukum, penghukumnya kelas. Ya, Bismillah kita bisa. Semangat Bapak Ibu. Enggak, maksudnya kalau kita sedang sebagai manajer, sedang kita laksanakan dengan baik itu, kita juga bisa
jadi teman. Ya, selamat sebagai teman. Kenapa? Karena kalau kita terus sebagai teman, kayaknya anak itu kurang menghormatinya, menghargainya itu kayak kurang gitu loh. Sopan satunya, unggah-ungguhnya itu kayak tertinggal gitu. Ya Bu ya. Ya, unggah-ungguhnya itu tata kramanya agak kurang kalau misalnya sebagai teman. Jadi nggak selamanya kita sebagai teman terus. Jadi sebagai manajer, tapi sekali juga sebagai teman. Atau mungkin juga bisa sebagai pendukung atau pemantau juga. Jadi diselip-selipi gitu. Jangan juga jadi manajer, sini kenapa kamu? Gitu, sini lagi jadi manajer terus. Kan kita bukan di perusahaan, ya. Kita di sekolahan, kita mendidik anak, iya. Jadi iya biarlah anak yang berada pada posisi yang dunia yang berkualitas. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, tadi di posisi manajer kita menanyakan keyakinan kelas anak tersebut. Ya, kenapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas, sahabat Bapak Ibu? Selama ini kita melihat peraturan, lagi-lagi kata tertib. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kenapa? Apa itu peraturan? Bedanya apa ya kalau peraturan? Apa Pak? Iya. Iya, bagus sekali Bapak kamu deh. Manajer bagus ini. Kamu ini harusnya jadi contoh kelas sekolah. Jangan sih. Kita butuh 100% kamu deh. Iya di situ kalau peraturan kita cenderung menghukum anak itu dari eksternal. Ya, tapi kalau keyakinan keras itu muncul dari diri sendiri. Bapak Ibu, ya itu ya ada mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Pikirannya jangan kemana-mana. Itu sedang berkendara. Nah, apa ya? Pakai helm maksudnya. Ya, mengapa Bapak ini mengenakan helm? Untuk apa? Melindungi diri supaya selamat dan aman. Dan lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker selama ini, terutama pas corona kemarin? Untuk apa? Ya, agar tidak tertular terjadi dari virus, berarti untuk kesehatan. Nah, peraturan apa nih? Keselamatan dan kesehatan inilah ya, keselamatan dan kesehatan ini yang kita yakini sebagai keyakinan, bukan sebagai aturan. Ya, kita melakukan tersebut itu muncul dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Loh, saya ingin selamat kok. Kan kita tidak tahu di jalan kita nanti akan ketemu apa. Ya, tiba-tiba kita sih naik kendaraannya sudah aman-aman saja, sudah mematuhi aturan, tapi kita nggak tahu orang lain itu bisa menaati aturan yang ada tidak di jalan raya. Nah, bisa jadi kita kena akibatnya, kita yang celaka. Berikut prosedur peraturan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan, Bapak Ibu. Nah, yang pertama langkah-langkahnya. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid atau kelas untuk bercurah pendapat. Nah, kan kita curah berarti curhat. Nah, mencurhatkan pendapat kita tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nah, kenapa membuat keyakinan kelas? Agar anak itu anak inginkan supaya kelas itu menjadi nyaman, enak dalam belajar, dan nyaman juga. Nah, jadi yang pertama saya mempersilakan anak menuliskan surat pendapat di sini dalam kertas yang nantinya akan ditempel pada papan plano. Karena kalau anak itu ditanya ya secara langsung, secara lisan, kadang kan ngomongnya yang susah atau tidak berani. Jadi anak minta dituliskan. Selanjutnya anak kemudian mencatat semua masukannya ditempelkan pada papan plano yang dapat dilihat oleh seluruh
masih banyak berupa peraturan. Jadi ini dikumpulkan jadi satu, Bapak Ibu. Kan tidak, di sini saya ada 29 peserta didik, ada 29 murid, kemudian dikelompokkan yang memiliki kebajikan yang sama dimasukkan dalam satu payung. Kan ada satunya mungkin sama, mirip. Tadi ada yang tidak boleh membuat sampah di laci, ada juga yang menyebutkan membuat sampah pada tempatnya. Itu kan sama saja, maka dijadikan satu di sini. Nah, dan dalam membuat keyakinan kelas, nah, kenapa dijadikan dalam satu payung? Karena tidak mungkin kalau 29 ini dijadikan peraturan atau keyakinan kelas semua, karena terlalu banyak untuk menghafal, ya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas cukup 3 sampai 7. Tidak perlu banyak-banyak, 7 saja. Kalau misalnya kita benar-benar menjiwai atau dari dalam diri kita sendiri, kita bisa melaksanakannya dengan baik. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Ini kami barangkali ada yang tidak tepat, yang kurang pas, ini dibacakan keyakinan kelasnya. Selanjutnya setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas disuruh meninjau ulang lagi, ditinjau kembali. Sudah dibuat, tinjau lagi. Supaya apa? Supaya kita menyepakati bersama-sama, tidak ada yang terluka di antara kita. Ya, jadi ya seperti itu ya. Dan menyetujui bagaimana? Ya dengan memberi tanda tangan. Berarti tandanya sudah disepakati supaya resmi dan sah gitu. Termasuk guru. Nah, ini tadi ada 29. Ya. Jadi tidak mesti guru kelas ya. Guru maba juga bisa membuat keyakinan kelas pada saat pelajarannya guru maba sendiri diajak Pak, ya, agama sama PJOK. Keyakinan kelas Pak. Ya, tahunya di mana Pak? Di tiang. Oh, di tiang ya. Jadi menandatangani ya. Jadi bukan hanya kelas saja. Ya, kelas kan ada kelas guru kelas, ada kelas guru kelas mapel ya, itu guru mapel. Jadi guru mapel juga, atau mungkin tapi tidak mungkin kan kalau misalnya kita sedang pembelajaran membuat keyakinan kelas. Nah, oleh karena itu keyakinan kelas ini juga perlu ditinjau. Misalnya seminggu sekali atau 2 minggu atau sebulan sekali gitulah ya. Sebulan sekali mungkin bisa kita tinjau. Barangkali ada yang perlu ditambahi atau dikurangi atau yang perlu ditekankan. Selanjutnya, keyakinan kelas ini kita letakkan di dinding kelas, di tempat yang bisa terlihat dengan mudah oleh murid. Itu kalau kelas. Nah, kalau keyakinan sekolah ya di dinding kelas, di dinding luar. Nah, ini di sini saya minta anak untuk meletakkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Dan semoga Bapak Ibu bisa ya setelah ini ya bersama-sama. Oh ya, untuk keyakinan sekolah kita juga sudah pernah ya Pak ya? Keyakinan sekolah pas itu keyakinan sekolah sudah pernah dibuat ya, sudah pernah disampaikan. Kalau di sana itu keyakinan sekolah sudah pernah kita disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah beserta ada wali muridnya juga. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru perlu membuat keyakinan untuk di kelasnya. Kalau itu adalah sekolah, sekarang di kelasnya. Semangat. Semangat membuatnya. Nah, untuk keyakinan kelas berhubungan juga dengan segitiga restitusi. Ya. Segitiga berarti ada 3 restitusi. Nah, pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Manusia itu tidak lepas dari salah. Nah, kita di sini guru membantu murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya, kembali dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa? Karena kalau misalnya anak merasa bersalah, ketika kembali ke kelompoknya kadang merasa tunduk malu atau teman-temannya dihukum nih. Ya kadang kan merasa bersalah, akhirnya kembali ke
Jadi dengan adanya segitiga restitusi, anak akan kembali karakternya lebih kuat dan lebih baik, Papi. Selanjutnya, restitusi ini membantu murid menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, restitusi bukan hanya menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, langkah-langkah dalam penanganan restitusi namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang tahapannya yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah melakukan 3 restitusi ini, meskipun hanya salah satu atau mungkin 2 ataupun 3-tiganya sudah pernah dilakukan tanpa kita sadari, pastinya sudah. Nah, segitiga restitusi ini akan mendukung peran kita sebagai manajer nantinya. Menstabilkan identitas. Tujuan dari menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang tadinya merasa gagal dalam membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi sudah saya sampaikan, anak jangan terlalu dibebani karena bersalah. Biarkan energinya digunakan untuk mencari solusi. Jadi anak bisa menjadi kuat dan lebih baik lagi. Biasanya kalimat yang bisa kita gunakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin kayak gitu ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Loh, masa salah tidak apa-apa? Tapi kan ada yang lainnya tambahannya. Maksudnya biar itu anak tidak merasa bersalah sekali. Jadi kita tenangkan, ya. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Anak pernah berbuat salah, kita yang lebih tua tentunya banyak sekali salahnya. Ya, dan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi hanya mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi anak. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Ini kata-kata kalimat yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Di sini membantu siswa mengenai basic need-nya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kalimat yang digunakan bisa berupa padahal kamu bisa lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah, sebagai manajer ini keluar ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kenapa ya? Karena ada alasannya. Ya, kita berbuat sesuatu pasti ada alasannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru dan yang baik. Yang terakhir tentang menanyakan keyakinan, yaitu seek the belief. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini nanti akan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kalimat yang mungkin bisa kita gunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas ataupun sebagai keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, kata ini, kamu mau jadi orang seperti apa? Ini juga perlu ditanyakan. Kenapa? Karena ini yang akan memancing anak. Ya, kan kalau kita punya impian, kita akan berusaha mencari, akan berusaha ya, mewujudkan impian tersebut. Nah, di sini guru juga membantu akan cita-cita atau harapan yang diharapkan oleh anak tersebut. Nah, ini adalah contoh dari praktek penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan. Ya, di sini ada kondisinya Ananda Nabila, siswa kelas 6 SD Negeri Sigentong 2. Ananda tersebut terlihat risau saat mengerjakan ulangan. Ananda ternyata mencontek termasuk bangkunya. Selamat siang, Mbak Bila. Siang, Bu. Kamu tahu tidak kenapa ditanya sendiri? Tidak tahu. Tadi Ibu lihat kamu melihat jawabannya tidak, kita ulangan atau mencontek. Itu tidak. Betul, Bu. Menurut kamu mencontek itu
Setiap manusia itu pernah berbuat salah. Ibu pernah berbuat salah, teman-teman Babila juga pernah berbuat salah, termasuk Babila. Tetapi ibu di sini bukan mau mencari siapa yang salah. Ibu hanya mau membantu Babila untuk menemukan solusinya. Dan tentunya Babila punya alasan kenapa sampai dikontes. Maaf Bu, semalam saya tidak belajar. Kenapa sampai tidak belajar, Mbak? Kemarin rumah saya karena saya sakit terus pulangnya malam. Sakit apa yang Babila? Sakit perut Bu. Semoga Babila baik-baik saja. Terima kasih Bu. Nah, ibu tahu menjenguknya yang sakit itu perbuatan yang baik, tetapi belajar bisa penting. Masih ingat keyakinan kalian tidak pernah kita sepakati bersama? Masih ingat Bu, beliau tidur datang ke sekolah satu dengan diri. Apa Babila yakin sifat hidup itu diberikan dalam diri kita? Yakin Bu. Kalau Babila tidak yakin, apa yang seharusnya Babila lakukan supaya tidak berbuat negatif? Karena mencari itu termasuk pada perbuatan yang tidak baik. Belajar dengan tekun, berdoa, mengerjakan kemampuannya. Kira-kira kapan Babila bisa memulai apa yang sudah Babila katakan tadi? Mulai hari ini Bu. Baik, mulai hari ini Babila akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, tidak dikontes, disiplin, dan datang ke sekolah tepat waktu. Ibu yakin Babila dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Babila. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Karena contoh berarti artinya memang bukan artis ya Bapak Ibu. Ya, penuh kegrogian. Nah, ini contoh tadi praktek segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu bisa lebih baik dalam melaksanakan praktek segitiga restitusi ini. Dan dengan berakhirnya video ini, dengan berakhirnya video ini, maka berakhir pula pemaparan materi dari saya. Selanjutnya tanya jawab Bapak. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan materi yang saya sampaikan. Semoga kami bisa membantu. Jangan suka menyampaikan. Baik, terima kasih kepada Bu ini atas kesempatannya. Izin bertanya, ataupun ini hanya sekedar sharing. Ingin menanyakan kepada Bu Lis ya Bu. Ada program Sabtu Potensi. Nah, yang saya ingin tanyakan ataupun bisa Ibu sharing kepada saya terkait potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa itu, Ibu memunculkannya itu bagaimana ataupun mengetahui apa yang ada dalam siswa itu bagaimana Bu? Itu cukup Bu, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sekedar saling sharing ya. Terkait satu potensi, kebetulan saya menawarkan kepada siswa menyepakati sekiranya potensi apa yang akan dikembangkan dalam kelas. Di antaranya ada seni suara tadi yang sudah kita aplikasikan, kemudian seni tari yang kebetulan sesuai dengan passion saya, kemudian ada seni rupa. Di antaranya baru ada 3 ranah ini yang akan kita kembangkan. Jadi selain itu belum kita gali kembali terkait pengembangan diri pada satu potensi. Jadi seperti itu Bu Eli. Satu potensi yang sementara sudah teraplikasikan baru seni suara. Nanti selanjutnya kita mau juga memprogramkan seni tari. Ya, tentunya persiapan dari pengembangan satu potensi ada pelatihannya juga dengan siswa. Kita harus mempersiapkan dulu. Biasanya minimalnya 1 minggu sebelum pelaksanaan. Tetapi terkait misalkan seni tari, sepertinya karena berat, jadi 2 minggu sebelum gurunya harus mengajarkan terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu mau menerapkan satu potensi, sekiranya selain itu dari apa yang saya sampaikan ada seni tari, seni suara, dan seni musik. Nah itu bisa.
Oke. Jadi tidak terpaku dengan 3 ranah yang saya sampaikan tadi, bisa dikembangkan. Oke, seperti itu. Oke, tambah sedikit ya. Jadi poinnya, setiap kelas punya karakter beda-beda. Caranya, Bapak Ibu guru kan setiap pos pembelajaran tahu karakteristik masing-masing anak. Dari hal-hal yang kecil diinventarisir. Oh, ada anak yang senang begini, ditulis satu-satu. Kemudian buat rencana, ditulis mau apa, baca puisi, mau nyanyi tunggal, tapi jangan semuanya diblok di situ semuanya. Artinya berdasarkan keunikan kelas masing-masing, ya kan? Nah, yang penting dibuat programnya. Jadi kalau dengan mau eksekusi, kalau nggak ada program yang dibuat, susah. Kayak ngarang, mau apa ya kayak gitu. Tapi didata dulu, inventarisir bakat minat anak kelas. Kalau kemampuannya seperti ini kelas 3A, 3B ini. Nanti dari guru kelasnya buat program. Saya mau nanti bulan Januari minggu kedua mau kegiatan satu potensi ini, kayak gitu. Nah, itu dijalankan. Jangan langsung beranjak ke satu potensi lainnya kalau yang satu belum selesai paling jelas gitu. Jadi kuncinya di data, diinventarisir, disesuaikan, sekaligus dibuat programnya kelas 3 terkait bakatnya. Makasih. Ada lagi? Satu lagi selesai. Iya. Tapi saya nggak batasi selesai loh ya. Izin menambahkan yang tadi ya, Bu Edi. Mungkin di awal tahun ajaran baru Bapak kita bisa melakukan tes diagnostik. Oh iya. Ya, jadi sejak awal kita mengajar, kita sudah tahu bakat, minat dan anak. Ya, terutama minat anak itu. Kalau mungkin bakat, kita bisa mengolahnya. Manakala kita tidak punya kemampuan, mungkin kita bisa bekerja sama dengan guru lain, guru yang ada di sekolah kita untuk bersama-sama mengasah bakat anak tersebut, minat anak. Ya, atau mungkin dari luar. Ternyata kayak kemarin yang punya bakat menggambar, ya, alhamdulillah Getsa ya, bisa menjuarai di tingkat kecamatan dan juga kabupaten sebagai harapan. Mungkin seperti itu Bapak. Oke. Silakan Pak Tito. Terima kasih Bu Kurni dan ini kalau guru kelas memang lebih mudah daripada guru mapel ya Bu ya. Memang ini perlu kerjasamanya terkait dengan penggalian potensi. Sebab selama ini memang kalau mungkin di penggalian potensi pada guru kelas itu kebanyakan ada pada lomba akademik. Beda dengan potensi yang ada di guru mapel itu kebanyakan jarang yang terkait dengan akademik. Contoh di olahraga itu kan pada Porda itu kebanyakan kalau kita lihat kebanyakan di ekstrakurikulernya, dan pada kurikulum agama juga sama. Kayaknya pada potensi itu kebanyakan pendidikan di luar. Contoh kaligrafi, kalau seumpama kita digali dengan dengan sama aliasnya dengan penuh, ya mayoritas kebanyakan di luar. Kalau di dalam ya kita pengetahuannya minim, itu seperti itu. Jadi memang kalau guru mapel seumpamanya mohon Bapak Ibu kita saling bekerja sama terkait dengan potensi-potensi anak, terkait dengan pendidikan mapel agama dan olahraga, itu seperti itu. Nah, saya ingin tahu kerjasamanya yang bagaimana biar nanti kedepannya lebih enak dalam penggalian potensi pada siswa yang terkait pendidikan agama dan pendidikan olahraga. Terima kasih. Izin menjawab sama sama juga Pak ya, bukan hanya di agama atau olahraga. Tadi kalau misalnya kita sudah melakukan tes diagnostik, kita sudah tahu minatnya anak per kelas, mungkin bisa diinventarisir satu sekolah ya Pak ya. Jadi kalau satu sekolah ini, oh ini
Kalau di sekolah lain mungkin Pak itu setiap hari itu katanya tidak ada hari gabung Pak, maksudnya sorenya. Jadi setiap sore itu ada kegiatan untuk mengasah minat anak. Jadi minat anak itu diasah bukan hanya ketika akan mengikuti lomba ya Pak biasanya. Baru itu jadi sebelum lomba itu dimulai sejak dini kita sudah mengasah minat anak tersebut. Jadi sebagai bahannya kerjasamanya yaitu kerjasama bareng-bareng Pak. Ya, kerjasama semua stakeholder yang ada di sekolah dan kemudian ya tadi menginventarisir, terus yang lain juga komitmen intinya itu. Jika sudah kerjasama sudah bagus tapi belum ada komitmen yang tepat, nanti hanya sebentar 1 minggu atau 2 minggu nanti kesananya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Biasanya seperti itu. Kayak barangkali dari bapak-bapak sekolah mau menambahkan? Ya sedikit saja ya. Sharing. Jadi yang ditawarkan Bu Lis dengan Bu Kurni di sini dalam program Guru Penggerak tidak terkait ataupun hanya fokus pada lomba akademik maupun non. Jadi sini pembelajaran berdiferensiasi, yaitu terpusat pada peserta didik, di mana salah satunya minat bakat siswa dikembangkan. Nah, banyak opsi, banyak potensi dari olahraga banyak, dari agama ada, dari yang lainnya bidang seni dan seterusnya ada. Di situ guru menggali potensi peserta didik, tidak berfokus pada berorientasi guru atau teacher oriented ya seperti itu, tapi berbasis pada student siswa seperti itu. Nah, kaitannya dengan guru mapel, agama dan olahraga untuk menemukan ataupun mengembangkan seperti guru kelas bisa dengan komunikasi Pak. Dibuat semacam program, kemudian ditertuliskan di masing-masing kelas, komunikasinya dengan guru mapel, nanti mengkonfirmasi ke guru kelas kalau misalnya anak si A, si B, C ini dalam potensi agama bidang kaligrafi, entah di bidang hafalan surat, ini ada potensinya Pak. Nanti diinventarisir oleh guru kelas. Itu olahraga juga sama, keseharian voli, lari dan lain-lainnya yang tahu guru olahraga. Lewat komunikasi guru olahraga nanti disampaikan ke guru kelas, nanti diinventarisir. Jadi Bapak Ibu punya buku apa? Bakat, potensi, minat peserta didik kelas berapa. Kolomnya mungkin kalau dibuat sederhana ya, tidak terlalu rumit, membuat jelimet, nomor, nama siswa, kemudian bakat minatnya apa saja. Nah itu nanti ada keterangan progresnya, perlu dikembangkan, sudah bagus dan sebagainya itu ada. Nah yang semacam ini nanti larinya ke lomba itu tinggal diarahkan. Berbeda kalau ujung-ujung tiba-tiba pada itu lomba mapsi, ya kan, baru kemudian anaknya ini, kemudian guru kelasnya belum tahu. Selama ini yang muncul adalah si A kalau kaligrafi. Tapi kalau jauh-jauh hari sudah ada komunikasi, bahkan nanti di event tertentu ditampilkan ajang bakat potensi itu, maka semuanya tahu, oh iya di kelas 5 ini ada anak yang bakat kaligrafi. Nah ini nanti tugas kita tinggal mengembangkan saja. Mungkin itu ya Pak. Jadi tidak berdiri sendiri, harus ada kolaborasi antara guru kelas dan guru mapel sekaligus komunikasi. Itu saja saya kira. Ada tambahan Pak? Ada? Boleh sekali. Dari itu masuk kanan. Nggak apa-apa. Cek, terima kasih Pak. Ini masalah minat dan bakat siswa, ini ada tambahan sedikit saja Pak. Apabila si A itu mempunyai berbagai bakat, baik olahraga, agama maupun akademik, ini kan kita bingung anak itu apakah mampu
Ini ada yang punya bakat olahraga sepak takraw, bola voli, tenis meja. Pada saat bertanding ini bingung mau yang ikut yang mana. Itu hanya satu cabang, satu mapel. Nah ini kan berbeda mapel. Ya itu antisipasinya bagaimana? Itu aja Pak. Terima kasih. Mas Manja, untuk terkait dengan arahnya ke lomba ya Pak, arahnya ke situ. Itu kan sebenarnya fleksibel Pak. Jadi kadang satu anak bisa beberapa minat, tergantung waktunya tidak besar. Jangan dipaksakan satu anak satu bakat. Kalau lebih tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang namanya anak kan ingin mengeksplor. Saya juga bisa takraw loh, tidak hanya kaligrafi, nggak apa-apa Pak. Kan waktunya masih dengan agama berbeda. Itu kalau lebih dari satu mapel. Kalau yang dimaksud Pak Darto satu mapel cabangnya banyak, kok anaknya itu bisa semuanya, tinggal nanti mensiasatinya. Pak Darto kan yang lebih tahu progres, kemampuan dan keterampilan anak. Maka mana yang lebih tinggi, dominan, condong, itu diarahkan ini. Kalau toh waktunya bersamaan, tetapi anak itu bisa dua-duanya, tinggal nanti diatur menyiasati bagaimana anak itu bisa ikut di dua cabang. Tapi kalau waktunya bareng ya Pak, maka berikan porsinya yang lebih unggul mana potensinya. Di antara misalnya bakat takraw sama voli. Ya kan, anak ini bisa voli, anak si Rudi bisa voli dan bisa takraw, latihan terus. Tapi Pak Darto pasti punya ini pemahaman dan pemantauan di antara dua ini paling bagus si Rudi itu di takraw. Kalau waktunya berbeda, nggak ada masalah Pak. Nanti takraw selesai boleh ikut voli, ya kan Pak? Tapi kalau hari jamnya sama, maka prioritaskan kemampuan yang paling hebat atau dikuasai. Itu saja, tidak ada masalah. Nah itu kan mungkin di pikiran Pak Darto membatasi satu anak satu bakat ya, jangan ya, boleh lebih itu. Ya tadi saya sampaikan arahnya bukan untuk fokus ke lomba. Lomba itu bagian dari ekor jas, yaitu apa? Dampak pengiring, ya kan? Kita orientasinya terdidik, bakat minat dikembangkan. Kalau larinya ke lomba, itu adalah faktor pendukung, efek dari anak terjun siap mengembangkan potensi. Kalau ada lomba, tinggal ikut saja, ya gitu, ya kan? Tapi muaranya ke anak dan siswa dalam pembelajaran, dalam pengenalan bakat. Terus jangan dibedakan fokus pengembangan potensi di sela-sela pembelajaran, tidak ada masalah. Jadi fokus hari ini pembelajarannya mengenali potensi bakat minat, tidak usah kayak gitu. Itu seperti yang Ibu Lis sampaikan, mengambil waktu tertentu saja. Dalam 1 bulan sekali ada satu potensi. Nah maka bisa ditampilkan. Tapi setiap hari satu potensi enggak ya. Tetapi pembelajaran diselipkan. Saya kira itu ya, ada itu ya. Jelas ya. Tinggal komunikasi. Cukup. Ada lagi yang terkait dengan sekolahan yang dipaparkan Bu Lis dan Bu Kurni, bisa diterima? Iya. Beri aplaus Bapak Ibu untuk siang ini yang semakin loyo. Terima kasih. Ya, setelah pemaparan sudah kami sampaikan, tanya jawab juga sudah. Selanjutnya untuk refleksi dari kegiatan ini, barangkali Bapak Ibu ada yang menyampaikan terkait hal baru yang akan mengubah paradigma saya, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, Bapak Ibu, dan peran Amung seperti apa yang telah saya lakukan selama sesi. Dalam sesi ini refleksi
Terima kasih atas waktunya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Bu Kurni sama Bu Lis. Refleksi. Refleksi. Refleksi berarti apa? Menyimpulkan. Menyimpulkan. Dari kegiatan ini apa yang baik, berkesan ataupun umpan balik terkait kegiatan ini. Oke, refleksi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jawab langsung ya. Ya. Hal baru paradigma belajar guru sebagai pamong untuk menuntut dan mengarahkan kemampuan, bakat dan minat siswa. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan kami merasa senang dan termotivasi akan makna mendalam tentang disiplin dan motivasi dalam paradigma belajar. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama sesi ini? Perannya sebagai pendidik yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua, terutama kepada siswa, dan mendidik karakter yang baik. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan siswa agar siswa dengan mengembangkan kemampuan dan bakat dan minatnya masing-masing. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi langsung spontanitas barangkali Bu Khalifah bisa menyampaikan secara khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk refleksi pada kesempatan hari ini, hal baru yang mengubah paradigma saya yaitu saya dapat menempatkan sebagai pendidik dengan posisi sebagai manajer atau sesekali sebagai teman, sebagai guru. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini yaitu saya merasa senang sekali karena saya mendapatkan ilmu baru dari Ibu Kurni dan Ibu Listiana dalam mengajar, khususnya dalam menghadapi peserta didik yang memiliki banyak karakter. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama sesi ini? Peran Among yaitu saya sebagai pendidik akan mengubah perilaku yang selama ini mungkin kurang sesuai dengan apa yang seharusnya, seperti Ki Hajar Dewantara yang sudah mencetuskan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi yang disampaikan oleh Pak Danko dan Ibu Siti Khalifah. Semoga dari kegiatan ini dapat kita ambil manfaatnya dan kita bisa bersama-sama belajar. Kiranya cukup sekian acara